Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua saudara-saudaraku yang terkasih dan diberkati Tuhan. Kita kembali lagi dalam program kita renungan harian kita, yaitu saat teduh di pagi hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Segala puji kemuliaan hanya bagimu ya Allah, yang berkenan kepada kami pagi ini untuk masuk dalam persekutuan iman melalui saat teduh pagi ini. Sebagaimana setiap hari kami rindukan dan Tuhan berkenan, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat memahaminya firman-Mu. Ampunilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 18. Amsal 3 ayat 9 sampai 18. Mari kita buka Alkitab dan dengarkan saya membacakan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dari bacaan ini kita mengangkat tema muliakan Tuhan dengan harta. Sekali lagi, muliakan Tuhan dengan harta. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mengapa kita memuliakan Tuhan dengan harta? Ini perlu kita renungkan baik-baik. Sebab di zaman sekarang ini setiap orang merindukan harta. Banyak orang bekerja dari pagi hingga malam tanpa mengenal lelah bekerja demi harta. Lalu apa yang hendak kita lakukan ketika harta kita upayakan itu akhirnya didapatkan? Nah, saudara-saudara, perikop kita mengajarkan bagaimana memuliakan Tuhan dengan harta. Begitu kita pahami dengan baik, Alkitab mengatakan harta yang kita peroleh adalah bersumber dari Tuhan. Kita dapatkan, kita gunakan untuk memenuhi segala bentuk kehidupan kita. Namun kita tidak lupa bahwa apa yang kita peroleh Tuhan izinkan dan kita pergunakan seturut dengan kehendak-Nya. Mengapa saudara-saudara kita lakukan itu? Karena kita pahami, kita tahu dengan harta yang kita miliki ini kita memuliakan Tuhan dengan harta karena ada bagian Tuhan yang wajib dipersembahkan
bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sikap ini akan selalu mengingatkan kita bahwa pekerjaan ini sangat penting kita pahami. Dipakai sebagai hasil dari jerih lelah kita adalah sumbernya dari Tuhan. Menganggap berkat yang dimiliki sebagai hasil perjuangan sendiri akan membuat kita sikap kikir dan melupakan bahwa kita selalu mementingkan diri sendiri apabila kita melupakan berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang kita lakukan muliakan Tuhan dengan harta adalah panggilan dari seorang yang percaya kepada Allah bahwa harta juga dipakai memuliakan Tuhan, dan dengan harta itu kita mengelolanya, kita menikmatinya dengan jujur, menggunakan dengan baik untuk kebaikan dan membangun kehidupan bersama, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Memberi persembahan sebagai buah-buah iman kita dalam mengambil peran dalam pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Harta dipakai untuk pelayanan diakonia. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan harta? Kita bersyukur Tuhan sudah berkenan kepada kita memperoleh harta, dan kita tidak lupa juga untuk mengembalikannya bagi orang lain. Sebab harta yang kita miliki juga bahagian dari titipan Tuhan untuk kesejahteraan kita, untuk orang lain. Dan itulah yang paling berharga bagi kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita mempersembahkan harta kita, memuliakan Tuhan dengan harta, mengajak kita agar kita tidak sombong memiliki harta, tetapi juga mengingat orang lain yang membutuhkan. Dan inilah yang dikatakan dalam bacaan kita, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Apa kaitan dengan harta? Orang yang berbahagia itu mengerti akan kehidupan sesamanya, dan ia menikmati itu juga ada kepentingan orang lain juga yang perlu kita bagi. Karena itu dikatakan orang-orang yang demikian ia lebih berharga dari permata. Apapun yang diinginkannya tidak menyamainya. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang mempunyai sikap hidup yang demikian memuliakan Tuhan dengan harta, ia dikaruniakan banyak hal dalam hidup ini. Kalau dikatakan dalam bacaan kita ayat 9, memuliakan Tuhan dengan harta, dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita, ini mengajak kita untuk belajar bagaimana hasil dari pekerjaan kita bukan berpusat pada diri kita saja, tetapi juga pada orang lain. Sebagaimana Kristus datang agar kita memperoleh hidup dan mempunyai kelimpahan dalam hidup. Artinya kita mau berbagi juga. Hidup kepunyaan Tuhan, harta kepunyaan Tuhan, jiwa kepunyaan Tuhan, segala yang kita miliki kepunyaan Tuhan. Dan dengan kepunyaan Tuhan ini juga kita juga dipanggil untuk berbagi berkat bagi orang lain. Mari saudara-saudara, Kristus datang agar kita memperoleh hidup, supaya kita memperoleh hidup dan mempunyai kelimpahan. Artinya kita mau berbagi juga dengan hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mengajarkan kita kepada kita semua untuk mengasihi orang lain. Dengan berkat itu kita memuliakan Tuhan dengan harta. Mari saudara-saudara kita bergairah untuk itu bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Ajar kami memuliakan Tuhan dengan harta.
berbagi bagi sesama, dan juga bagi kesejahteraan kehidupan kami, keluarga, dan juga bagi sesama kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan mengajarkan itu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan berkenan jamah mereka yang sembuh bersyukur dan datang kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang sakit akan sembuh dalam nama Yesus Kristus. Lawatan Tuhan melalui santapan harian kami ini berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita.